Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kali ini, di video kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi tentang menghitung, mengelompokkan, dan menggabungkan data. Di sini saya mendapatkan studi kasus dari BrazilDB. BrazilDB ini dia saham Brazil yang saya ambil datanya dari Kaggle. Dan saya untuk uji coba untuk saya kelompokkan dan menggabungkan data ini untuk saat ini. Oke, ringkasan studi kasus. Proyek ini berfokus pada penggunaan fungsi agregasi SQL untuk mengolah dataset keuangan BrazilDB. Analisis mencakup data transaksi saham dan nilai tukar mata uang dalam rentang waktu 1994 sampai 2024, teman-teman. Di sini datanya ini ada sekitar barisnya itu sekitar 680.000 ya, teman-teman. Jujur ini adalah salah satu data yang terbanyak yang mungkin saya pernah buat analisis ya, analisa ya. Oke, tujuan analisis dan bisnis ini kita ingin tahu volume transaksi, mau tahu pergerakan volume saham tahunan di tren pasarnya Brazil, sektor dan perusahaan Brazil, analisis mata uang, dan validasi relasi. Struktur dataset. Untuk di sini saya di data warehouse ini saya terdapat dua tabel fakta ya, teman-teman. Ada fact stocks sama fact coin. Untuk tabel dimensinya ada dimensi company, dimensi coin, dan dimensi time. Oke, saya ambilnya dari Kaggle, aturan aksesnya publik ya, teman-teman. Untuk kualitasnya lengkap dan konsisten. Oke, ini dia yang saya pelajari hari ini, teknik agregasi dasar. Ini salah satunya count itu untuk menghitung jumlah barisnya, jumlah datanya, sum untuk menjumlah nilai numerik volume, average untuk mencari rata-rata harga saham, teman-teman. Jadi untuk di job sheet saya menggunakan banyak salah dari count, sum, average untuk menganalisa dan membuat pertanyaan bisnis ya, teman-teman. Salah satunya dari kanan tuh sejumlah total seperti itu. Pengelompokan dan filter lanjutan digunakan untuk membuat ringkasan berdasarkan kategori tertentu, group by versus having. Select sektor company itu ada ininya ya, teman-teman ya. Having digunakan untuk memfilter hasil yang sudah diagregasi. Berbeda dengan where yang memfilter baris sebelum agregasi. Jadi itu perbedaannya ya, teman-teman ya. Teknik penggabungan tabel. Ada inner join dan left join yang kebetulan yang saya pakai di sini. Untuk right join saya tidak memakai ya. Inner join itu menghubungkan fact stock dengan dim company untuk melihat nama perusahaan, bukan sekedar ID. Ini yang saya pakai ya, teman-teman ya. Untuk menghubungkan fact stock dengan dim company yang saya punya, teman-teman. Itu tabel fakta dan tabel dimensi. Untuk left join-nya memastikan semua data transaksi tetap muncul meskipun detail waktu di tabel dimensi belum lengkap. Ini salah satu code-nya, komennya yang saya tulis itu, select company seperti itu, teman-teman. Volume sektor teratas, inside sektor finansial memiliki volume transaksi tertinggi diikuti oleh basic material. Hal ini menunjukkan dominasi industri perbankan dan sumber daya alam di pasar Brazil. Untuk finansialnya mencapai sekitar 80 ribuan dan basic materialnya ada di 60 ribu, sisanya energi, teknologi, dan healthcare. Untuk bisnis-bisnis yang ada di Brazil ya. Interpretasi hasil query. Oke, ini ada beberapa yang saya pakai nih ya. Itu USD versus EUR berhasil memetakan volatilitas nilai tukar tahunan untuk strategi lindung nilai. Ini question untuk bisnis ya. Menemukan sektor dengan lebih dari 20 perusahaan terdaftar, nama sektor, rata-rata saham, dan union list. Oke, jadi ini beberapa yang saya berhasil buat. Jadi kan di tugas 5 kalau nggak salah, diminta untuk membuat pertanyaan bisnis. Akhirnya saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa saya tanyakan. Dan tentu saja lengkap dengan code-nya ya, komennya ya, di job sheet. Oke, dokumentasi query utama menghitung total volume per sektor nih, mencari rata-rata harga mata uang per tahun ini teman-teman ya. Untuk
untuk komennya ini sudah saya lampirkan di sini. Kesimpulan dan rekomendasi data. Jadi setelah saya menganalisa data ini ya, data menunjukkan pasar Brazil sangat dipengaruhi oleh sektor finansial dan basic material. Jadi yang paling kuat itu sektor finansial dan basic material, teman-teman. Legacy SQL berhasil menyederhanakan 680.000 baris data menjadi informasi strategis. Rekomendasi, investor disarankan fokus pada sektor dengan volume transaksi tertinggi, namun memiliki kualitas harga average close yang terukur untuk manajemen risiko optimal. Nah, jadi ini sebenarnya ilmu kayak gini tuh kepake kalau misalnya kalian juga mau investasi di pasar saham lokal, atau let's say kalian mau investasi di kripto atau apa. Itu sebelum kalian membeli, alangkah baiknya kalian menganalisa seperti yang saya lakukan ini, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian beli ngasal ya nggak tahu gitu kan, kalian belum menganalisa apakah harganya bakal naik atau harganya bakal turun, kalian nggak tahu. Jadi alangkah baiknya lakukan seperti yang saya lakukan ya, kalian cari itu saham yang mau kalian beli, kalian analisa dengan saham-saham lain, kira-kira mana sih untuk tahun ini, dan kalian predik gitu-gitu ya teman-teman, jauh lebih baik. Oke, segitu aja teman-teman. Jujur ini experience yang mungkin paling berat ya, karena saya mengelola 680 data, walaupun memang 680 data itu saya ambil dari Kaggle dan udah bersih. Cuman tadi aja pas ngeload di MySQL, jujur cukup sedikit memakan waktu ya, hampir setengah jam itu saya nungguin, karena banyak banget kan 680.000 baris gitu. Cukup memakan waktu, tapi alhamdulillahnya bisa saya olah lah, alhamdulillahnya. Sekian mungkin ya teman-teman video dari saya. Ya mungkin kalau ada kesalahan dari perkataan saya minta maaf. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga untuk semuanya ya. Oke teman-teman, segitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.